Tiap kali kejaksaan melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan masalah kasus korupsi, yang dihadapi kan bukan institusi kejaksaannya sekarang, tapi juga orang-orang yang ada di belakang peran daripada kasus-kasus korupsi tersebut. Bukankah ini justru menimbulkan kecemburuan juga nanti? Ada apa dengan saya Pak Presiden? Kata polisi, kenapa tugas kami diambil oleh TNI? Tapi kan saya lihat juga kan TNI dengan Polri sekarang baik-baik ada juga gitu kan. Nggak pernah ada ribut-ribut. Yang ribut-ribut kan biasanya dari kelompok-kelompok sebelah gitu loh. Yang gak suka negara ini mau maju gitu kan. Kalau saya parameternya sepanjang itu tujuannya baik, sudahlah. Negara ini lebih penting bagaimana bisa mengelaborasi kepentingan-kepentingan skala nasional untuk kepentingan rakyat. Karena Kalau orang sentimen masalah aja dah semuanya juga, gitu kan. Kita aja yang waras kita yang berpikir tentang bagaimana kita tergantung sudut pandang dan kepentingan orang. Di framing lagi, bahkan sampai ada yang mengatakan supaya Pak Prabowo segera mereshuffle menteri yang terkait karena sudah mengganggu citra dan kinerja dari pemerintahan atau kabinet merah putih ini. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Sekarang saya dengan Pak Suhadi ya akan masuk pembicaraan segmen kedua. Ya, segmen pertama sudah tayang kemarin. Pak Suhadi, kita bicara segmen kedua nih Pak. Karena banyak sekali saya ingin memanfaatkan jam terbang Pak Suhadi sebagai praktisi hukum nih. Karena ini kan silahkan sepanjang bisa jawab. Polemik-polemik hukum yang perlu dimengerti oleh masyarakat. Ada dua yang akan saya diskusikan dengan Pak Suhadi di segmen kedua ini. Pertama tentang ada penugasan baru nih dari TNI untuk mengawal kejaksaan. Ya kan, yang kedua adalah tentang menghangat lagi nih Pak dugaan Menkominfo yang sebelumnya Budi Ari Setiadi yang notabene adalah sekarang Menteri Koperasi di pemerintahan Pak Prabowo, ternyata katanya ada lagi namanya ada di dalam surat dakwaan menerima fee 50% gitu loh Pak. Nah kan ini rame lagi nih Pak. Iya rame lagi. Ya kan, dan teman-teman gara-gara Tempo nih teman-teman Projo langsung membuat bantahan-bantahan ya kan. Nah kita nggak akan mengulas pro dan kontranya, kita membahas secara substansi konteks hukumnya dalam surat dakwaan yang ada di surat di pengadilan itu apakah benar sesuatu yang punya kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Oke, kita masuk ke topik yang pertama dulu Pak Suhadi. Nah memang komplain atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap penugasan TNI untuk menjaga dan mengawal kejaksaan itu karena dianggap kejaksaan itu bukan objek vital Pak. Ya kan, objek vital itu kan yang dipahami oleh publik adalah misalnya tambang gas ya kan, atau itu adalah Mabes Polri, Mabes TNI itu kan objek vital harus jaga ya kan, nggak boleh sembarangan orang masuk. Nah tapi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu kita melihat ada kebakaran di kejaksaan kan Pak, kebakaran besar kan gitu loh. Orang mempertanyakan kok bisa kantor seketat kejaksaan itu bisa habis terbakar seperti itu. Nah mungkin ya kan karena itu karena sekarang presiden lagi gencar-gencarnya lewat Kejaksaan Agung, lewat KPK melakukan pemberantasan korupsi, ya tentu kita memahami bahwa presiden kan memiliki data intelijen, informasi intelijen setiap hari. Jadi sebagai tindakan preventif yang dilakukan oleh presiden adalah menugaskan TNI untuk mengawal kejaksaan. Pertanyaannya adalah bukankah itu tugas kepolisian sebenarnya, kenapa itu kemudian dilimpahkan kepada TNI? Nah kemudian ditarik-tarik nih Pak kepada aspek politik. Nah ini tanda-tanda memang Presiden Prabowo sudah meragukan kapasitas dan kemampuan polisi dalam mengawal kejaksaan. Gimana Pak Suhadi? Ya. Jadi barangkali saya mau tarik dulu benang merah antara Polri dan TNI. Ya. Karena jangan juga ini menjadi bias dalam persoalan ini. Kalau saya lihat konteks bahwa Polri itu kan sebetulnya tugasnya udah sangat berat. Ya, selain Kamtibmas ya.
juga menyangkut masalah hukum, ya, karena dia sebagai penyidik dalam kaitan masalah-masalah hukum, di mana perkara-perkara itu juga banyak sekali ditangani oleh pihak kepolisian yang disebut dengan penyidik, ya. Nah tentunya dengan melihat pada keadaan-keadaan yang seperti ini, barangkali Presiden punya pemikiran lain, ya, mempunyai pemikiran lain. TNI kan juga tugasnya hanya menjaga NKRI, terus menjaga proyek-proyek strategis, ya. Nah mungkin juga sekarang ini langkah-langkah kejaksaan itu kan menjadi proyek strategis. Kenapa saya katakan menjadi strategis? Karena ya setiap kali kejaksaan melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan masalah kasus korupsi, yang dihadapi kan bukan institusi kejaksaannya sekarang, tapi juga orang-orang yang ada di belakang peran daripada kasus-kasus korupsi tersebut. Karena kalau kita lihat ini kan orang-orang besar yang ada di belakang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi ini, ya. Contoh yang paling gampang, kenapa saya menarasikan seperti itu. Belum lama ini, Kejaksaan Agung menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Nah korelasinya apa yang tadi saya omongkan? Ini kan nggak biasa nih. Karena biasanya antara kejaksaan dengan pengadilan itu kan mempunyai benang merah kerja. Ya karena kenapa? Pengadilan itu sebagai orang yang memutus dari perkara yang didakwakan atau yang dituntut oleh pihak kejaksaan, ya, sehingga kita mengatakan ini sebagai mitra kerja. Tiba-tiba ada langkah besar seperti ini. Makanya saya jujur ya, saya salut sekali dengan Presiden yang sekarang ini, karena betul-betul penegakan hukum itu mau dijalankan. Tidak hanya mengandalkan KPK, tapi juga muaranya kepada kejaksaan. Nah kalau nanti memang saya pernah usul kejaksaan bukan hanya menjadi menjadi kepentingan sesaat, tapi harus mempunyai kesinambungan yang panjang jenjangnya. Karena kenapa? Karena kalau yang namanya kasus korupsi kan bukan hanya ada di Jakarta, bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi siapa yang bisa menjangkau keberadaan ini? Tentunya kejaksaan. Karena kejaksaan itu ada di mana-mana. Sama juga dengan TNI, ya, sama juga dengan kepolisian, gitu loh. Jadi ruang gerak dia itu sangat luas, gitu kan. Nah untuk kepentingan-kepentingan ini, tadi saya udah katakan, kalau udah berbicara tentang kasus korupsi, pasti di belakang ini ada kekuatan-kekuatan besar yang ada di situ. Pak Suhadi menduga ada bahaya apa kalau ini nggak dijaga oleh TNI? Kalau tidak dijaga, seperti kemarin juga Pak Prabowo mengatakan bahwa saya tahu kok setiap kalau kasus besar pasti kejaksaan ini atau katakanlah orang-orang yang sedang menyelidikin ini itu diikutin oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Saya nggak ngerti tuh kekuatan itu apa gitu kan. Itu pernyataan presiden Pak ya? Nggak kecil dong dalam persoalan. Pernyataan presiden itu Pak ya? Pernyataan presiden diikuti ya, diikuti oleh orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Itu kan baru korupsi. Kan yang namanya tindakan korupsi itu kan bukan hanya korupsi menyangkut masalah tambang dan lain sebagainya, kan banyak nih berkaitan dengan masalah hutan, berkaitan juga dengan yang lain-lain. Ini kan banyak sekali gitu kan. Dan peran ini kalau nanti memang kejaksaan dipercaya lebih besar kapasitasnya daripada KPK, ini kan tentunya nggak kecil. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau yang namanya wilayah kerja korupsi kan bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga ada di daerah, di kabupaten, ya. Bukan ada di provinsi, juga ada di kabupaten, mungkin juga ada di kecamatan. Ini kan perlu pengawalan-pengawalan yang memang betul-betul bahwa orang yang melakukan pekerjaan ini merasa aman. Kan kita pernah juga dengar Jampitsus kalau nggak salah ya diikuti oleh suatu kelompok besar ya yang tujuannya untuk mau dikacaukan, di mana pada saat itu dia sedang menyelidiki kasus besar. Nah ini kan ada suatu nuansa yang memang udah bisa dilihat, sehingga peran-peran kejaksaan ini harus nyaman dalam bekerja. Karena kan persepsi publik kan begini Pak Suhadi,
TNI ini kan menjaga dan mengamankan negara dari musuh negara, dari terorisme, ya kan. Apakah kejaksaan seperti itu? Artinya ada ancaman keamanan pada negara akhir-akhir ini yang diterima oleh presiden, sehingga harus TNI yang secara khusus menjaga kejaksaan. Ya. Oke, kalau kita tarik persoalan ini secara garis besar, ya, kejaksaan dalam rangka menindak kasus-kasus korupsi itu kan kepentingannya untuk siapa? Untuk negara kan. Sehingga kata negara di sini hadir di sini, ya. Karena kalau nanti ini peran kejaksaan memang betul-betul diberdaya gunakan ya untuk memberantas korupsi, ini kan tentunya kepentingan negara akan terjaga. Orang nggak mungkin berani lagi gitu. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi seperti yang saya katakan tadi di daerah. Karena kan yang namanya tambang itu bukan hanya di kota besar justru adanya di daerah kan, ya, ada di kabupaten, ada di provinsi dan lain sebagainya. Dan itu ada juga kejaksaan-kejaksaan yang sampai di sana, karena kan yang namanya Kajari adanya di kota kabupaten, ya. Terus kemudian Kajati adanya di provinsi. Nah, kerja-kerja besar ini ya mereka kan tentunya pihak kejaksaan kan juga dalam rangka bagaimana korupsi ini bisa dicegah dan rakyat ini bisa makmur, negara juga bisa maju. Kan perannya ada di situ. Kalau kejaksaannya takut, ini kan akan menjadi persoalan gitu. Kenapa makanya tidak perlunya memaksimalkan tugas kepolisian, Pak? Baik, saya mau inikan dulu di sini biar saya selesai. Sehingga memang ya untuk supaya tidak bertanya-tanya, ini harus ada diskresi ya yang dilakukan oleh dalam bentuk apa, gitu kan. Jangan sampai juga nanti ini menjadi bias, gitu kan, ya. Cuma menurut saya harusnya dipahami oleh masyarakat tujuannya baik kok. Ya, untuk bagaimana korupsi bisa dipangkas, korupsi ini bisa dihilangkan. Garda terdepannya ada di kejaksaan. Orang yang dikatakan garda terdepan ini kan harus merasa aman, gitu ya. Coba kita berpikir positif lah. Jangan semua-mua dianggap bahwa wah ini nanti melanggar undang-undang dan lain sebagainya, melanggar sabta marga dan lain sebagainya. Jangan seperti itulah. Kita melihat pada konteks ke depan negara ini, bagaimana supaya betul-betul korupsi bisa dikikis, negara bisa membangun, rakyat bisa sejahtera. Karena kalau seandainya korupsi ini memang bisa dipangkas, bisa dikikis habis, ya, kejaksaan mempunyai peran besar di sini dengan KPK, tentunya juga akan kepentingannya buat siapa? Buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Ya. Ya. Tadi pertanyaan saya adalah, bukankah ini sebenarnya tugas kepolisian selama ini? Ini kan domain Polri sebenarnya, ya kan, dalam mengamankan seluruh instansi dalam bekerja. Kalau yang sifatnya Kamtibmas kan gitu. Bukankah ini justru menimbulkan kecemburuan juga nanti? Ada apa dengan saya, Pak Presiden? Kata polisi, kenapa tugas kami diambil oleh TNI? Bisa nggak dipakai istilah tugas polisi diambil oleh TNI untuk konteks ini? Bisa nggak diambil istilah itu? Ya. Kan gini, kalau tujuannya pengamanan itu kan berbeda dengan tujuan daripada mata rantainya kerja. Kalau pengamanan kan bukan pada wilayah kerja, mengamankan orang per orang, ya kan. Beda loh. Kalau kepolisian kan pada wilayah kerjanya, ya. Misalnya, ya peran dari kepolisian menangani suatu perkara dan lain sebagainya, atau kemudian untuk menjalankan sesuatu tugas-tugas tertentu. Tapi ini kan tujuannya hanya mengawal, ya, supaya pihak kejaksaan itu merasa nyaman dalam rangka menangani kasus-kasus besar. Karena seperti yang saya katakan tadi, jangan juga pada saat lagi menangani kasus dan kepentingannya ini untuk orang banyak, ya, jaksa takut. Tapi dengan adanya orang yang mengawal, gitu, lebih percaya diri, gitu kan, gitu. Berarti pemahaman yang Pak Suhadi ambil mengawal, ya? Mengawal. Bukan mengawal kantor, tapi mengawal pribadi jaksa-jaksa sedang menangani perkara, itu maksudnya? Iya, harusnya kan seperti itu dong mata rantai yang memang harus diterjemahkan. Jangan sampai dianggapnya mengawal kejaksaan. Institusi kejaksaan baik-baik aja kok. Yang nggak baik kan pada saat personilnya melakukan suatu kegiatan dalam rangka menangani suatu kasus besar. Seperti tadi ada intervensi, ada kepentingan besar, ya kan, yang mau mengganggu supaya jalannya penindakan korupsi itu mandek.
nggak berjalan. Itu yang diharapkan. Berarti memang ini ada tafsir yang berbeda barangkali. Makanya menurut saya harusnya untuk nanti tidak menimbulkan suatu polemik yang lebih besar, Polri dan TNI ya duduk bersama. Tapi kan saya lihat juga kan TNI dengan Polri sekarang baik-baik ada juga gitu kan. Nggak pernah ada ribut-ribut. Yang ribut-ribut kan biasanya dari kelompok-kelompok sebelah gitu loh. Yang nggak suka negara ini mau maju gitu kan. Kalau saya parameternya sepanjang itu tujuannya baik, sudahlah. Negara ini lebih penting bagaimana bisa mengelaborasi kepentingan-kepentingan skala nasional untuk kepentingan rakyat. Bukan kita melihat pada hal-hal yang terus kemudian, oh ini nggak benar gini, ini nggak tepat begini. Itu kan receh menurut saya. Negara ini harus dibangun. Oke, berarti memang pemahamannya yang kita lihat perkembangannya dalam beberapa diskusi publik, Pak Soehadi, yang dipahami itu adalah mengawal kantor-kantor kejaksaan gitu. Padahal bukan itu ya kan, yang dimaksudkan oleh Presiden itu adalah jaksa-jaksa yang sedang menangani perkara-perkara yang sensitif dengan nilai besar ya kan, seringkali mungkin menerima ancaman-ancaman ya kan, atau teror, intimidasi, sehingga memang untuk supaya mereka itu tidak dalam ketakutan menangani perkara, Presiden menugaskan TNI bila mana ada permintaan dari entah jaksa Kajari, Kajati atau Kejagung gitu ya, si ini sedang butuh pengawalan, itu dikawal oleh TNI. Berarti maksudnya itu berarti? Kira-kira. Ya, kalau saya dapat menangkap seperti itu. Bukan mengawal kantor kejaksaan. Ya, kantor kejaksaan kan udah seperti itu gitu kan. Makanya, terus mau diapain makanya lagi itu gitu yang kan? menjadi itu benda mati loh dia, pemahaman ya kan? yang ramai di ruang publik kan. Loh, masa TNI mengawal kantor kejaksaan? Berarti bukan mengawal kantor kejaksaan. Kan di internal kejaksaan sendiri kan PAMDALnya sudah ada, ya kan? Dan di luar biasanya tetap dijaga oleh kepolisian. Tapi kalau memang untuk mengawal jaksa-jaksa yang sedang bertugas menangani perkara, itu memang pengawalan yang sifatnya melekat pada saat setiap aktivitas dan perpindahan tempat mereka ini Pak ya, sampai ke rumah barangkali ya, dari kantor ke rumah. Ya, kalau memang perlu di rumahnya juga harus dijaga dalam konteks pada saat dia memang menangani kasus-kasus besar gitu kan. Itu yang dimaksudkan Presiden sebenarnya. Oh, kalau gitu kita mendukung semua Pak, supaya jaksa-jaksa ini ya kan tenang dalam bekerja dan tidak was-was ya kan. Baik. Nah, nggak ada yang diambil loh. Peran polisi nggak ada diambil ya. Iya, gitu benar. Karena memang untuk pengawalan itu memang lebih sering TNI yang diberdayakan ya begitu. Dan kalau misalnya itu apakah bertentangan dengan undang-undang kejaksaan, undang-undang TNI, sebenarnya tergantung sudut pandang mana yang kita pakai ya Pak ya. Karena memang, kalau orang sentimen masalah aja dah semuanya juga, gitu kan. Kita aja yang waras kita yang berpikir tentang bagaimana kita tergantung sudut pandang dan kepentingan orang dalam melihat ini, ya kan. Nah, kalau dilihat dari undang-undang TNI, kalau konteksnya adalah ditafsirkan sebagai ini sebuah operasi militer bukan perang, ya kan. Nah, ini yang dianggap oleh orang yang punya kepentingan untuk menyalahkan atau mengadu domba. Wah, ini nggak pas. Ini bukan, jadi tafsirnya ada seorang pakar Pak mengatakan seperti itu, bahwa ini bukan operasi militer, bukan perang, itu bukan seperti ini melakukan tugasnya gitu loh. Tapi kalau memang operasi militer perang, itu kan nggak usah ditafsirkan lagi, sudah jelas. Itu memang domainnya TNI ya kan. Betul. Nah, kalau ini dianggap juga apakah menjaga kejaksaan itu masuk kategori operasi militer bukan perang? Lah ini kan bukan perang. Jadi memang benar juga kata Pak Soehadi, kemewahan dalam berekspresi di Republik kita ini sekarang memang berkurang. Justru terlalu over, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk selalu mengaburkan substansi yang sebenarnya. Dan menyalahkan dan mengadu domba. Iya, betul. Nah, dalam konteks ini Pak Soehadi melihat apakah isu ini bisa dilokalisir supaya jangan ada tafsir-tafsir lagi. Caranya gimana Pak Soehadi? Ya, saya jawab dulu ya. Kalau yang namanya operasi militer, berarti Kejaksaan Agung dalam keadaan bahaya dong. Kan baik-baik aja selama ini. Cuma tadi ada kerangka kerja besar ya kan, sehingga Kejaksaan Agung harus mempunyai prioritas tertentu
dalam konteks bagaimana menjalankan roda pemerintahan dalam bidang penegakan hukum di korupsi ini berjalan dengan baik, gitu ya. Terus tadi yang apa yang ditanyakan itu tadi? Ya, apakah ini udah selesai nih pembahasan kita tentang kejaksaan? Udah selesai ya? Oke, kita masuk ke subtopik yang berikut tentang ini Pak. Kasus judol lagi nih, ya kan, perkembangan dari judi online yang waktu di era-era terakhir pemerintahan Pak Jokowi itu kan Menkominfo-nya kan ditenggarai terlibat di dalam judi online, ya kan. Nah, itu kemudian waktu itu Budi Ari ini masih menjawab Menkominfo. Iya. Sudah diperiksa di Mabes Polri terkait dugaan-dugaan seperti itu. Nah, hasilnya ya dalam press conference-nya yang bersangkutan sudah memberikan penjelasan ke publik bahwa saya hanya memberikan penjelasan yang sesuai yang ditanyakan oleh pihak Bareskrim dan semuanya saya bisa jelaskan. Makanya sampai sekarang baik-baik saja, artinya dugaan-dugaan bahwa Ketua Umum Projo ini disangkakan atau terlibat di dalam backingan judi online terbantahkan pada saat itu. Tiba-tiba baru-baru ini ya kan namanya muncul dalam surat dakwaan kasus judi online yang sedang diperiksa, menerima fee 50%. Nah, apa komentar Pak Suhadi atas surat dakwaan, nama Budi Ari ini ada dalam surat dakwaan itu? Ya. Baik. Saya sudah bikin tulisan terkait ini, kaitan kasus ini. Karena saya menarik juga. Soalnya kan saya lihat Pak Budi Ari ini sedang bekerja untuk perkoperasian ya dan diapresiasi oleh Presiden kerjanya. Kita akui lah hebat sekali dia. Nah tiba-tiba kemudian ada muncul lagi yang seperti ini. Saya kemarin sempat membaca apa yang ditulis di dalam surat dakwaan itu. Di dalam surat dakwaan itu kurang lebihnya seperti ini. Ada rencana pemberian 50%. Oh, ada tertulis itu Pak ya? Ya, ada rencana. Oh, ya, dari orang-orang ini akan memberikan bagian ke 50% ke kementerian. Cuma sebut nama ya? Iya. Sebut nama ya Budi Ari. Sebut nama saudara Budi Ari gitu ya, disebut namanya. Gitu. Nah, pada konteks hukum, saya sebagai seorang lawyer membaca daripada rencana ya. Kemudian saya juga menggali dari dokumen-dokumen yang ada terkait dengan rencana tadi. Ada nggak sih kelanjutannya? Kan yang namanya rencana itu nggak maunya berhenti di situ. Ya kan? Hukum material itu harus berjenjang. Ada ini rencana, terus kemudian ditindaklanjuti lagi dengan ini, ditindaklanjuti dengan ini, sampailah barang itu. Misal, ya. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Saya melihat dari surat dakwaan jaksa itu hanya berhenti kepada rencana. Rencana akan memberikan 50. Tapi realisasi daripada rencana tadi nggak ada. Follow up-nya, nggak ada realisasinya. Sedangkan hukum pidana kan nggak bisa seperti itu. Orang seperti contoh nih, ya, orang rencananya membunuh. Tapi kemudian nggak membunuh. Terjadi nggak pembunuhan itu? Tindak pidana kejahatan membunuh terjadi nggak terjadi. Karena baru sekedar wacana. Ya. Karena niat itu kan hanya di dalam diri kita sendiri kan gitu kan. Nah kemudian saya juga melihat kenapa ada kata-kata rencana akan membagi kepada. Karena kan mereka mau mengamankan berapa ribu situs judi online. Situs judi online yang harus diamankan. Ya, gitu. Mungkin kalau membawa nama menteri, orang akan mengiyakan dong. Ya udah, kalau gitu ini kita amankan. Jadi, bersama. Gitu dalam kan. Pembicaraan mereka itu nama menterinya dicatut aja barangkali. Betul. Tulisan saya juga saya ngomong dicomot lah istilahnya. Ya. Dalam rangka mereka mau punya kerja besar, dapat uang dan lain sebagainya untuk kepentingan mereka gitu loh. Jadi kalau seandainya kita mengatakan bahwa ini ada framing untuk menjelekkan kepada kementerian Pak Budi Ari, itu juga menurut saya nggak benar gitu kan. Karena kenapa? Orang rencana kok. Rencana kan sesuatu yang masih perlu dipertanyakan keberadaannya ya. Terus siapa yang menyerahkan, tentunya harus ada
kerja-kerja lainnya lagi, misalnya siapa yang diserahkannya uang itu dan lain sebagainya. Karena 50% itu cuma berhenti di situ gitu kan, nggak ada realisasinya gitu. Dan saya juga melihat dalam konteks ini lagi ya, kenapa itu masuk ya dalam surat dakwaan. Ya kan mau nggak mau itu kan memang diceritakan saya ada pertemuan pada tanggal sekian-sekian ya kan ya. Terus ada pembagian dari pertemuan-pertemuan itu 30 untuk kelompok ini, 20 untuk kelompok ini, 50 untuk kelompok ini ya. Itu kan narasi yang mereka buat gitu kan. Tapi narasi itu hanya hanya sampai di situ aja gitu kan, kenyataannya nggak pernah surat terjadi. dakwaan yang seperti itu Pak Suhadi di dalam proses administrasinya, Ya. misalnya saya penyidik, Bapak yang sedang saya tanya nih, Ya. jadi apa yang Bapak ceritakan itu, ya kan, Ya. itu yang saya masukkan ke dalam surat dakwaan itu. Betul, kira-kira itu, gitu. ya kan. Jadi bukannya mau menjelek-jelekan Pak Budi Ari dalam konteks ini, bukan. Tapi kan saya udah bilang, itu kan memang tadi BAP yang ada, yang nyampe di pihak kejaksaan, sehingga jaksa mau nggak mau, suka dan tidak suka itu harus diakomodir. Tapi kan pada pelaksanaan daripada keadaan-keadaan seperti itu kan nggak terlaksana. Pasti juga penyidik Jadi sudah menurut bertanya saya, ya Pak ya. Pak Budi harusnya clear dalam persoalan ini. Dia tidak terlibat. Nggak, maksud saya kan tuh ada rencana akan membagi fee ke sini sekian persen, ke sini sekian persen. Pasti di dalam pertanyaan berikutnya penyidik sudah bertanya, ini kan rencana tadi kata Anda, betul. Apakah ada rencananya kapan dilaksanakan? Oh enggak Pak, baru sebatas rencana. Paling begitu kira-kira. Harusnya modal seperti itu. percakapannya ya. Iya, harusnya seperti itu. Kalau dilihat dari parameter dakwaan jaksa, itu kan sampai di situ aja. Nggak ada pengembangannya lagi. Terus yang kedua, raminya persoalan berkaitan masalah dapat jatah tadi. Pak Menteri pada waktu itu diperiksa loh oleh Mabes Polri. Tim gabungan ya yang melakukan itu ya. Kalau nggak salah tim 3 kalau nggak salah yang melakukan itu. Selesai kok. Ya, nggak ada persoalan-persoalan yang lain. Harusnya kan di situ terungkap dong. Kalau memang ada pembagian yang memang nyampe ke yang bersangkutan. Tapi setelah pemeriksaan itu kan selesai, gitu. Ya, jadi kalau menurut saya dalam kaitan ini clear, nggak ada persoalan. Artinya di dalam surat dakwaan itu ada kalimat, ada rencana membagikan fee bla bla bla. Ada rencana itu belum termasuk telah terjadi tindakan pidana. Ya. Seperti itu maknanya. Betul ya. Maknanya seperti itu. Ya. Terus kenapa ada ya itu kan ceritanya mereka. Mau nggak mau kan harus ditulis. Kalau nggak ditulis kan nanti akan bertanya juga, loh kok cerita saya nggak ada kan gitu kan. Apa seharusnya sikap Budi Ari ketika mulai di framing lagi nih? Ya. Biasa Pak Suhadi, ya kan? Di framing lagi, bahkan sampai ada yang mengatakan supaya Pak Prabowo segera mereshuffle menteri yang terkait karena sudah mengganggu citra dan kinerja dari pemerintahan atau kabinet merah putih ini, sampai seperti itu loh Pak. Padahal kalau mereka mengerti hukum ya kan nggak seperti itu bunyi yang membuat orang itu sudah inkrah kan begitu. Betul. Itu apa itu Pak? Kok bisa sampai ada segera reshuffle aja gitu. Ya. Jadi kan gini, di pemerintahan ini orang-orang yang masuk jadi menteri, kan banyak juga yang pengen jadi menteri. Ya. Terus juga ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan pemerintahan ini. Jadi kalau ada orang berhasil, itu kan kesannya direcokin. Kesannya direcokin untuk tujuannya bagaimana dijatuhkan. Karena kan saya lihat ya, kerja Pak Budi Ari ini, kalau saya baca di setiap hari di media massa, itu kan luar biasa. Mendirikan 8.000 koperasi desa. 80.000 Pak. Oh 80.000 ya, maaf saya 80.000 koperasi desa, itu kan luar biasa. Ya, saya dulu lihat ada menteri-menteri koperasi yang lalu-lalu, saya nggak pernah dengar saya bawa ini gitu ya. Kementerian Koperasi begitu menonjol. Kalau dulu duduk manis aja tuh kelihatannya, nggak ada yang dilihatkan ke publik bahwa ini loh kerja saya dan lain sebagainya. Ini kan kelihatan sekali gitu kan. Sampai terakhir Pak Prabowo sendiri kan ikut meresmikan ya, berkaitan dengan masalah koperasi desa itu. Ya mungkin orang-orang ini kan melihat, wah ini bahaya ini nanti nih. Ini harus dijatuhkan nih. Jadi ada berita-berita yang seperti ini, wah ini makanan nih. Ya, harus di framing nih, harus dijatuhkan nih.
Itu kan seperti itu. Ya, kalau saya lihat Pak Prabowo nggak sebodoh itulah. Ya. Kalau menurut saya juga kalau memang itu terjadi, kenapa nggak di Mabes Polri diproses dan lain sebagainya. Ini sampai kejaksaan. Artinya Pak Suhadi melihat Pak Budi Ari meskipun ada namanya di dalam surat dakwaan itu tetap clear ya Pak ya. Clear. Tidak ada kaitan sama sekali sebagai backing judul. Betul. Yang kemarin sempat juga dialamatkan ke yang bersangkutan. Nggak ada. Benar itu clear. Jadi kalau dia menjadi backing judul, ngapa mesti sekian ribu itu yang diamankan? Semuanya aja diamankan. Dia pura-pura nggak dengar. Sederhana kok. Terima duitnya juga lebih besar. Kan gitu kan. Tapi kan nggak seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang selalu jealous melihat pemerintahan. Kalau ada orang berhasil, ya itu seperti itu. Seperti ini juga kan kalau kita lihat. Kenapa Pak Jokowi seperti ini? Karena Pak Jokowi berhasil. Coba Pak Jokowi nggak terkenal seperti sekarang ini. Mungkin nggak pernah ada tuh ijazah, isu ijazah palsu dan lain sebagainya gitu kan. Ya kasihan aja sih ya kan. Sedikit isu di framing rame. Itu. Itulah kondisi kita saat ini Pak Suhadi ya kan. Jadi memang gerakan pengacau ruang publik ya ini memang apa judulnya pengacau gerakan ruang publik. Gini, ya, itu harus diberi nama memang, harus ada label. Ya, supaya mereka juga gerah diberi nama itu kan. Ya, terlintas idenya di kepala saya sebagai apa sih julukan buat orang-orang ini yang pas ya. Supaya kita juga bisa memberikan label seperti yang tadi Pak Suhadi sampaikan. Ya. Gerakan ya pembuat apa malah saya lupa lagi ya kan. Gerakan pembuat kegaduhan gitu loh Pak, gerakan pengacau ruang publik. Nanti kita gerakan pengacau ruang publik. Kita usulkan kepada masyarakat bahwa harus mereka dibeli label. Iya, gerakan pengacau ruang publik karena kasus ini juga langsung di framing. Iya. Luar biasa itu. Yang paling parah memang soal fitnah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Gitu. Dan saya lihatnya, mereka tidak pernah membaca secara detail isi daripada dakwaan. Terus langsung disebar gitu ya. Padahal kalau dilihat itu nggak ada apa-apanya. Kalau saya lihat itu nggak ada apa-apanya. Nah paling begini Pak Suhadi, polemik akan bisa aja semakin mengeras karena di satu sisi inilah ekspresi kita berdemokrasi. Yang kedua ini memang dijamin oleh konstitusi kebebasan berpendapat gitu loh. Nah tetapi ya ketika ini tidak ada koridornya. Bebas sebebas-bebasnya seperti yang terjadi saat ini, saya pikir ini juga nggak sehat bagi masa depan Republik Pak. Bisa barbar ya kan? Bayangin aja begini, misalnya kita satu kantor ini Pak Suhadi, ya kita sambil bekerja berdebat terus ya kan, nggak berhenti kita saling berbeda pendapat. Ya kapan kita selesai kerja? Nggak kerja deh. Iya nggak kerja. Yang ada kita ribut aja. Terus konflik terus berdebat terus kan gitu. Nah, jangan-jangan jadi kekerasan fisik juga nantinya kan? Pemerintah punya niat nggak untuk menertibkan ini? Nah ini yang sejauh ini dalam pengamatan saya Pak Suhadi belum ada niat dari pemerintah untuk menertibkan ini. Ditambah dengan tadi yang kita bahas ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya kan bahwa keributan di ruang media sosial itu tidak bisa diperkarakan gitu loh. Nah jadi kan ini agak-agak anomali juga. Presiden kita ya mungkin tahu detail-detail seperti ini tapi tidak ada semacam memanggil menteri hukum kah misalnya ya kan, misalnya manggil nih Pak Yusril sebagai menteri koordinator bidang hukum ya kan, gimana caranya Pak Yusril gitu loh dibuat sebuah regulasi ya untuk menertibkan ruang publik dalam memanfaatkan media sosial. Biarkan aja para pakar yang merumuskannya kan begitu, sehingga orang nggak bisa secara serampangan lagi menggunakan media sosial ya kan untuk menyalurkan niat-niat buruk atau niat-niat politik atau agenda-agenda politik yang sifatnya divide et impera. Gimana menurut Pak Suhadi? Baik, saya jawab. Sebetulnya kalau saya lihat dari undang-undang IT itu kan sebetulnya sudah mengatur ya batasan-batasan dan lain sebagainya gitu ya, karena di situ ada ancaman pidana kalau melakukan pelanggaran daripada itu ya. Tapi konteksnya kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi ya, MK itu cenderung itu bertolak belakang
dengan apa yang sudah diundangkan dari produk undang-undang tadi. Undang-undang kan produknya dari pemerintah kepada DPR, ya. Jadi undang-undang, jadi produk hukum. Jadi produk hukum positif dalam kaitan ini. Tapi kadang-kadang wilayah-wilayah tertentu itu dikebiri oleh MK. Ini yang menjadi persoalan gitu ya. Nah makanya juga mungkin kita juga usul memang itu lebih strict lagi untuk menentukan ruang publik seperti apa yang harus memang kita jaga. Ya, jangan dong semua persoalan diberikan kebebasan karena negara demokrasi. Kita belum tepat menggunakan negara demokrasi yang seperti ini. Karena kenapa? Ya itu hasilnya. Ya, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit menjadi perbincangan publik dan lain sebagainya. Terus kapan kita membangun? Betul. Orang yang namanya membangun, ini harus negara dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, kompak, dalam keadaan solid. kompak, solid. Iya. Itu yang penting. Ya, wah berarti kalau gitu saya nggak dikatakan solid, nggak bisa. Kalau nggak ada parameter hukum yang mengancam untuk kepentingan itu nggak bisa. Mereka tetap nggak akan bisa menyatu, nggak bisa menjadi bagian daripada perjuangan ke depan. Itu. Jadi ini kelihatannya remeh-temeh, tapi sebenarnya mengandung potensi bahaya perpecahan anak bangsa yang lama-lama sudah dianggap biasa nih. Ya. Pak Suhadi, kalau ini memang tidak ada regulasi dari pemerintah ya kan dalam mengatur ini. Nah, apa saran Pak Suhadi? Saya kan punya saran seperti itu tuh tadi. Nah, saran Pak Suhadi kepada pemerintah khususnya entah ke Menteri Hukum kah, entah ke Komisi 3 DPR kah gitu loh. Regulasi seperti apa yang harusnya disediakan oleh negara dalam mengatur kebebasan berbicara di ruang publik ini? Ya. Sebetulnya kalau saya lihat dari kebebasan berbicara itu sebetulnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian juga undang-undang tentang di Komnas HAM itu udah ada aturan-aturan seperti itu. Parameternya kan sebetulnya jelas. Yang namanya di ruang publik itu apa yang boleh dibicarakan dan apa yang nggak boleh dibicarakan. Cuma sekarang persoalan-persoalan hukum yang terjadi di wilayah kebebasan tadi itu nggak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Gak ada tindakan, gitu. Karena semuanya harus melalui laporan polisi. Harus LP. Nah, harus LP dan lain sebagainya. Nah ini Kalau nggak ada LP dianggap harus dipikirkan. aman kan gitu ya, Iya. Pak? Karena kan kalau kita nggak mengacu kepada hukum yang harus ditegakkan, hukum yang harus dijalankan, mereka akan menjadi seperti ini terus. Kebebasan ditafsirkan dalam bentuk-bentuk yang menurut saya semau gue, gitu kan? Oh begini kok kebebasan itu. Padahal yang namanya kebebasan itu harus terukur, ya nggak boleh melanggar hak asasi orang, ya nggak boleh berbuat sara dan lain sebagainya, gitu kan? Nah ini yang harus dipikirkan bagaimana aparat penegak hukum bicara lebih luas, bertindak lebih luas, ya jangan skupnya kalau ada laporan dan lain sebagainya baru ada tindakan, ya makanya saya bilang kadang-kadang pasal-pasal yang bersifat daripada delik aduan itu kadang-kadang tuh membingungkan. Ya. Kalau kita laporkan juga nggak ada tindakannya juga, gitu loh. Jadi gimana? Ya menurut saya harus bertindak tegas. Kepolisian ini harus bertindak tegas, mengambil sikap-sikap yang memang ini udah membahayakan negara, ambil sikap, gitu. Tidak menunggu aduan dulu dari masyarakat. Ya harusnya kan saya udah bilang tadi, harusnya itu dihilangkan delik-delik aduan itu untuk mengamankan. Sekarang contohnya gini lah, ya. Ini keributan seperti ini, kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, bisa selesai nggak bisa. Kalau Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Jokowi mau nggak ngelaporin persoalan? Nggak mungkin. Tapi kan ini akan menjadi ruang yang dianggap oleh mereka ini, wah kebebasan saya, kebebasan bicara saya. Padahal kebebasannya itu udah kebablasan. Gitu loh. Kalau ini ukurannya kemudian harus ada ini, harus begini, parameternya begini, itu yang menjadi persoalan. Seperti tadi yang saya katakan tadi, pasar 160 KUHP, ya, tentang bagaimana kejahatan-kejahatan yang ada di dalam pasal itu. MK kan menutup diri di situ. Harus ada kejadian dulu, ini baru berlaku pasal 160. Iya. Kita kan menjadi bingung kalau melihatin persoalan ini. Padahal ya negara sedang membangun. Kalau nggak ada, kita mau gimana lagi? Kan terus akan seperti ini. Usul bagus tadi. Kita harus pikirkan bagaimana ke depan ya ada
peranti-peranti hukum yang memang betul-betul bisa mengikat setiap orang yang bikin keonaran itu harus ditindak. Baik. Terima kasih Pak Christophorus Suhadi. Ini kita sudah memberikan semacam insight ya kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah tentunya. Dan kita berharap dan juga penonton di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia memang untuk menjadi negara maju, apalagi kita punya visi Indonesia Emas 2045, ya, kalau kita tidak kompak sebagai anak bangsa, rakyat, pemerintah, elit politik, pengusaha, selalu tercabik-cabik rasa nasionalismenya, rasa kekompakannya, rasanya visi Indonesia Emas tidak akan pernah kita akan raih, karena setiap hari, setiap bulan, ya, setiap tahun, apalagi dikaitkan dengan politik, kita akan terus berperang sesama kita dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran yang dibuat oleh masing-masing kita sendiri. Nah, memang perlu ada regulasi yang khusus. Ini tugas-tugas yang mestinya menjadi konsentrasi para ahli hukum. Bagaimana kita berdemokrasi, ya, kita junjung tinggi, tetapi juga tidak dengan cara yang barbarian seperti ini. Semua orang bebas berbicara, semua orang bebas memfitnah tanpa ada yang bisa memastikan yang benar yang mana kalau tidak ada proses hukum. Nah, kalau setiap orang melaporkan ke polisi dengan akibat polemik yang tidak berkesudahan di ruang media sosial, kapan kita membangun? Ini tugas para ahli hukum. Demikian diskusi kita dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.